Oke, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang untuk Bapak Marweda, selaku dosen pengampu mata kuliah akustik dan nutrisi bawah air, dan juga teman-teman yang kemungkinan menonton video ini. Kami dari kelompok 2A akan mempresentasikan materi kedua dari akustik dan nutrisi bawah air, yaitu Physical Properties of Acoustic Within Water. Jadi, untuk selanjutnya bisa di next. Ini adalah untuk visi dan misi program studi ilmu kelautan. Oke, next. Dan ini adalah anggota kelompok dari kelompok 2A. Ada Jetro, ada Vania, Natalia, Ike, terus Prita, ada Putih, Arya Rai, dan saya sendiri, Gepan, Muhammad Hafiz, Kadek Cahidinata, Grisila, dan Nesa Danolowing. Selanjutnya. Nah, untuk latar belakang akan dipaparkan oleh Natalia. Silahkan, Natalia. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Natalia Friskila Janturi dengan hafalan 22 dan 18. Di sini sebagai latar belakangnya adalah air berperan penting sebagai medium transparan bagi gelombang akustik. Air juga mendukung ekosistem laut dan teknologi seperti sonar. Karakteristik unik gelombang akustik dalam air seperti kecepatan yang dipengaruhi oleh suhu, salinitas, dan tekanan memungkinkan perilaku yang beragam di berbagai kedalaman. Dengan kemampuan mendukung frekuensi dari infrasonik hingga ultrasonik, gelombang ini esensial untuk aplikasi medis dan navigasi. Pemahaman tentang gelombang 1 dan 3 dimensi memperkaya penggunaan dalam sonografi dan sonar. Bioakustik, studi penggunaan suara oleh organisme laut, vital untuk konservasi dan mitigasi polusi suara. Teknologi baru seperti hidrofon sensitif dan pemrosesan sinyal canggih terus memajukan pemetaan laut dan pemantauan lingkungan bawah air. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gian Vanenelci Katrinason dengan akhiran NIM 013. Di sini saya akan mempresentasikan gelombang akustik dalam satu dimensi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai gelombang. Gelombang adalah getaran yang menjalar melalui suatu medium dari satu titik lokasi sehingga menyebar ke titik yang lainnya. Sedangkan gelombang akustik atau gelombang bunyi itu dapat menjalar pada medium gas, cair, atau zat padat. Karena gelombang tersebut menjalar pada medium gas, cair, dan zat padat, maka gelombang tersebut juga biasa disebut sebagai gelombang satu dimensi. Interaksi molekul-molekul yang berupa getaran molekul memungkinkan gelombang menjalar di dalam medium. Dalam kasus gelombang suara atau gelombang akustik, gelombang ini menyebar ke seluruh ruangan 3 dimensi sehingga membentuk pola gelombang bola. Gelombang suara juga merambat sepanjang satu sumbu atau garis lurus seperti yang terdapat pada gambar pada slide saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Cahidinata dengan NIM 22135111096. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik akustik dalam satu dimensi. Dalam penerapan gelombang akustik dalam bidang satu dimensi memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut. 1. Amplitudo merupakan ukuran dari kekuatan atau intensitas gelombang suara. 2. Frekuensi merupakan jumlah siklus gelombang yang terjadi dalam satu satuan waktu. Yang ketiga, panjang gelombang merupakan jarak fisik antara dua puncak atau dua lembah berturut-turut dalam gelombang suara. Yang keempat, kecepatan gelombang yang merupakan kecepatan dengan mana gelombang suara merambat melalui medium. Yang kelima, polaritas. Gelombang akustik dalam satu dimensi dapat memiliki polaritas positif atau negatif, tergantung pada arah getaran partikel medium yang menyebabkan gelombang. Yang keenam,
refleksi, dan pemantulan. Merupakan gelombang akustik dalam satu dimensi dapat memantul ketika bertemu dengan permukaan yang berbeda media atau reflektif seperti dinding. Dan yang terakhir, interferensi. Ketika dua gelombang suara bertemu, mereka bisa saling memengaruhi satu sama lain melalui interferensi konstruktif. Next. Perkenalkan, nama saya ada Muhammad Abis Kutubi dengan NIM awal 22 dengan akhiran 064. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi gelombang satu dimensi dalam air. Yang pertama ada kedalaman air. Kedalaman air memainkan peran penting dalam menentukan karakteristik gelombang satu dimensi dalam air. Dalam perairan dangkal, gelombang cenderung mengalami perubahan bentuk dan pecah saat mendekati pantai karena efek dasar laut. Nah, hal ini terjadi karena bagian bawah gelombang berinteraksi dengan dasar laut, menyebabkan energi gelombang berkurang dan terjadinya perpindahan massa air. Nah, sebaliknya dalam perairan dalam, gelombang cenderung lebih stabil dan dapat merambat dengan sedikit perubahan bentuk karena tidak ada interaksi signifikan dengan dasar laut. Yang kedua ada bentuk dasar laut dan topografi. Nah, pantai dapat mempengaruhi perambatan, pembiasan, dan pemantulan gelombang satu dimensi dalam air. Dasar laut yang tidak rata atau adanya fitur-fitur seperti karang atau gua dapat menyebabkan perubahan arah gelombang dan pemusatan energi gelombang pada area tertentu. Kemudian ada efek gaya Coriolis. Nah, pada skala besar seperti lautan, Coriolis akibat rotasi bumi dapat mempengaruhi arah perambatan gelombang satu dimensi dalam air. Nah, efek Coriolis menyebabkan penyimpangan arah perambatan gelombang dari lintasan lurus dengan arah penyimpangan bergantung pada lokasi geografis dan arah perambatan gelombang. Nah, next. Kemudian ada gaya gravitasi bumi memainkan peran penting dalam pembentukan gelombang air. Nah, gaya gravitasi menyebabkan gelombang air membentuk profil sinusoidal karena adanya kombinasi gaya apung dan gravitasi yang bekerja pada partikel air. Semakin besar percepatan gravitasi, semakin cepat kecepatan ambang gelombang air. Kemudian ada kekasaran permukaan air yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti angin atau aliran air lain. Dapat mempengaruhi pembentukan dan perambatan gelombang satu dimensi dalam air. Permukaan air yang kasar akan menciptakan hambatan yang lebih besar terhadap perambatan gelombang, sehingga menyebabkan hilangnya energi dan perubahan pada karakteristik gelombang. Kemudian ada yang terakhir yaitu medan angin. Medan angin yang bertiup di atas permukaan air merupakan sumber energi utama pembangkit gelombang satu dimensi dalam air. Seperti kecepatan, durasi, dan arah angin menentukan amplitudo dan periode gelombang yang terbentuk. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengertian gelombang dalam 3 dimensi. Sebelumnya, perkenalkan saya Bernadetta Henika Putri Setiawan dengan NIM 22135111047. Gelombang dalam 3 dimensi adalah gelombang yang merambat dengan mempertimbangkan ketiga sumbu koordinat sumbu Y, X, Y, dan Z. Sifat gelombang berubah seiring waktu dan ruang 3 dimensi, seperti sifat pada amplitudo. Gelombang dalam 3 dimensi dapat digambarkan dengan model matematika yang mempertimbangkan variasi sifat gelombang di ketiga sumbu. Next. Gelombang 3 dimensi sendiri memungkinkan gelombang untuk melakukan pola propagasi yang lebih kompleks dari model 2 dimensi. Model gelombang dalam 3 dimensi sendiri dapat diterapkan dalam pemodelan numerik gelombang laut dan dapat memberikan wawasan terkait perilaku gelombang 3 dimensi. Dengan gelombang ini dapat memperoleh tinggi gelombang signifikan yang merupakan variabel utama dalam menentukan energi gelombang laut. Nah, untuk gelombang ini sendiri memiliki beberapa manfaat seperti aplikasi pada sonar yang berada di kapal selam dan terapi HIFU atau terapi ultrasound fokus tinggi yang melibatkan propagasi gelombang dalam ruang 3 dimensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya karakteristik gelombang akustik dalam 3 dimensi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Michelle Daniel Loing dengan NIM akhiran 107. Gelombang akustik 3 dimensi merupakan gelombang yang memerlukan medium untuk merambat dan dapat merambat dalam 3 arah utama, yaitu longitudinal, transversal, dan radial. Untuk karakteristik gelombang akustik dalam 3 dimensi, yaitu ada 7. Yang pertama ada medium, di mana gelombang bunyi memerlukan medium untuk merambat. Yang kedua ada arah rambat, di mana pada gelombang suara merambat dalam 3 arah, yaitu longitudinal, transversal, dan radial. Yang ketiga ada frekuensi, di mana frekuensi gelombang akustik dapat didefinisikan sebagai jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik. Yang keempat ada amplitudo, yang di mana tinggi gelombang yang menunjukkan seberapa kuat gelombang tersebut. Yang kelima ada periode, di mana gelombang akustik mempunyai periode yang berbeda-beda yang ditentukan oleh panjang gelombang dan kecepatan medium. Yang keenam ada panjang gelombang, di mana kualitas suara yang dihasilkan dipengaruhi oleh panjang gelombang akustik, di mana diukur sebagai jarak antara 2 puncak berturut-turut gelombang. Yang terakhir ada persamaan gelombang, di mana gelombang akustik dapat didefinisikan dengan persamaan gelombang yang menentukan hubungan antara panjang gelombang, kecepatan medium, dan frekuensi bergulir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Griselia Trinazarani dengan NIM awal 22 dan NIM akhiran 098. Di sini saya akan menjelaskan mengenai propagasi gelombang 3 dimensi di dalam air. Eh, Pergerakan gelombang dalam 3 dimensi di bawah air biasanya disebut dengan propagasi gelombang 3 dimensi. Gelombang ini dapat mencakup berbagai jenis gelombang seperti gelombang suara, gelombang permukaan, atau gelombang laut. Dan berikut adalah kelima konsep dasar dari propagasi 3 dimensi di dalam air. Yang pertama itu ada persamaan gelombang, di mana persamaan gelombang 3 dimensi ini eh, biasanya terdiri dari 3 variabel yaitu X, Y, dan Z, dan masing-masing menunjukkan posisi dalam ruang 3 dimensi. Persamaan ini juga mencakup kecepatan gelombang dalam arah X, Y, dan Z, serta elemen lain seperti amplitudo dan phase gelombang. Yang kedua ada kecepatan gelombang. Kecepatan gelombang di dalam air eh, berbeda tergantung pada pada kepadatan, suhu, dan juga tekanan di dalam airnya. Yang ketiga ada amplitudo dan phase. Gelombang 3 dimensi memiliki amplitudo dan phase yang berbeda dalam arah, yaitu sumbu X, Y, dan juga Y. Sumbu X, Y, dan Z. Amplitudo adalah besaran dari gelombang. Yang keempat ada interaksi gelombang, di mana interaksi gelombang ini merupakan struktur dan karakteristik di medium air, seperti kedalaman dan tekstur permukaan. Mempengaruhi interaksi gelombang 3 dimensi bawah air seperti refleksi, difraksi, dan juga penyebaran. Yang terakhir ada medium air. Medium air merupakan sifat-sifat air seperti kepadatan, suhu, dan juga tekanan yang mempengaruhi propagasi gelombang serta di mana gelombang berinteraksi dengan medium. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Arya Reka Bikara dengan NIM akhiran 55. Ketika kita berbicara tentang gelombang 3 dimensi dalam air, kita harus mempertimbangkan beberapa faktor yang memainkan peran penting dalam pembentukan dan karakteristiknya. Pertama, angin adalah penggerak utama yang menentukan tinggi dan kekuatan gelombang. Penelitian dari ITS menunjukkan bahwa angin yang berhembus dengan kecepatan tinggi dan durasi yang lama dapat menghasilkan gelombang yang signifikan, mempengaruhi kegiatan pelayaran dan keamanan di laut. Yang kedua, topografi laut yang mencakup kedalaman dan bentuk dasar laut juga dapat berpengaruh. Sebuah studi di Bengkulu menemukan bahwa perubahan batik materi dapat mengubah arah dan kecepatan gelombang yang berdampak pada pola sedimentasi dan ekosistem laut. Yang ketiga, teknologi Oscillating Water Column atau OWC digunakan untuk mengkonversi energi gelombang menjadi listrik.
Analisis terbaru menunjukkan bahwa semakin tinggi gelombang, semakin besar juga potensi energi yang dapat dikonversi menjadi listrik. Yang terakhir adalah gempa bumi. Ini dapat menyebabkan perubahan mendadak pada topografi dasar laut dan memicu tsunami, yang merupakan gelombang dengan energi yang sangat besar dan dapat merambat dengan kecepatan tinggi di lautan. Berpotensi menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur pesisir dan berdampak serius pada populasi lokal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya definisi spektrum gelombang akustik dalam air. Sebelumnya saya Ketut Ikulan dari dengan NIM awalan 22 dan akhiran 20. Dalam kehidupan manfaat gelombang akustik sangat banyak. Salah satu pemanfaatan gelombang akustik digunakan oleh kapal selam untuk mengetahui keberadaan objek yang berada di sekitarnya. Sistem kerja dari sonar menggunakan gelombang akustik bawah air yang dipancarkan dan dipantulkan untuk mendeteksi dan menentukan lokasi objek di bawah laut atau mengukur jarak bawah laut. Berikut yang di sebelah itu adalah gambar sistem kerja dari sonar gelombang akustik yang dipancarkan oleh transducer, sender atau receiver mengalami sejumlah proses fisik. Pada saat transducer memancarkan gelombang akustik, maka air sebagai medium perantara antara objek dan sonar akan memberikan reaksi gelombang akustik pada saat gelombang mengenai objek. Untuk karakteristik yang diasumsikan untuk membangun persamaan gelombang akustik bawah air, yaitu ada 3. Yang pertama, invisit, merupakan medium dalam air tidak kental sehingga guncangannya kecil. Kemudian yang kedua ada incompressible, merupakan fluida, merupakan zat yang tidak termampatkan sehingga peningkatan terkena tidak berkaitan adanya perubahan pada kepadatan atau volume dari fluida. Kemudian yang ketiga ada irrotational flow, yakni tidak ada elemen yang berotasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan sebelumnya, nama saya Putu Prita Dulestari dengan awalan NIM 22 dan akhiran NIM 46. Di sini saya akan menjelaskan penerapan spektrum gelombang akustik dalam bidang perikanan, di mana salah satu contoh penerapan spektrum gelombang akustik ini adalah perolehan informasi dari keberadaan stok ikan laut. Dengan cara kerja yang pertama adalah gelombang akan dilepaskan oleh transducer ke kolom perairan. Nah, gelombang yang sudah dilepaskan ini akan mengenai benda di bawah air seperti ikan, plankton, dan dasar laut. Nah, gelombang yang sudah dipantulkan ini akan memantulkan kembali ke transducer saat tubuh ikan ini mengenai gelombang tersebut. Nah, ini digunakan untuk perhitungan densitas ikan atau stok ikan. Nah, untuk mengetahui nilai SV atau volume backscattering karena dapat mengestimasi ukuran ikan yang ditemukan di kolom perairan dan juga dapat digunakan untuk menghitung stok sumber ikan secara real time di wilayah yang telah disurvei. Nah, semakin banyak ikan yang ditemukan, nilai SV atau volume backscattering ini akan juga semakin besar. Dengan metode akustik yang dapat meningkatkan efisiensi penangkapan ikan, ini akan mengakibatkan nelayan menangkap ikan lebih banyak. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jethro Vertiu dengan NIM 2213511003. Saya akan melanjutkan presentasi yang mohon maaf sebelumnya karena ada materi yang tertinggal, jadi saya mengulang kembali ke gelombang 1. Jadi saya akan menjelaskan mengenai propagasi gelombang 1 dimensi dalam air. Yang pertama itu gelombang ultrasonik
akan lebih mudah merambat di dalam air dibandingkan di udara, dan kecepatan propagasi gelombang akustik dalam air dapat mencapai 4-5 kali kecepatannya di udara. Atuensi di dalam air jauh lebih kecil sehingga dapat membuat gelombang ultrasonik dapat berpropagasi dengan jarak yang lebih jauh. Atenuasi adalah pengurungan intensitas gelombang terhadap jarak yang ditempuh akibat adanya penyerapan energi oleh media perambatan. Meningkatnya tinggi pada frekuensi gelombang berbanding lurus dengan bertambahnya besar atenuasi. Pola radiasi gelombang ultrasonik dibagi menjadi medan suara dan sudut penyebaran berkas gelombang. Transduser ultrasonik mempunyai daerah yang memiliki nilai gelombang amplitudo yang fluktuatif yang disebut dengan medan dekat. Medan dekat yang disimbolkan dengan N bergantung kepada diameter kristal piezoelektrik yang dilambangkan dengan D dan panjang gelombang yang dihasilkan transduser. Daerah di luar medan dekat disebut dengan medan jauh, di mana medan jauh memiliki nilai amplitudo yang lebih stabil dibandingkan medan dekat. Ketika melakukan pengukuran, objek sebaiknya diletakkan pada daerah medan jauh agar dapat mendapatkan hasil yang lebih akurat. Selanjutnya yaitu adanya persamaan Coppens, yaitu yang dimana ia menurunkan persamaan agar dapat menghitung kecepatan propagasi gelombang akustik dalam air. Rentang validitas dari persamaan tersebut yaitu temperatur di range temperatur 0 derajat sampai 35 derajat Celcius, salinitas 0 sampai 45 ppt, dan kedalaman 0 sampai 4.000 meter. Bisa dilihat di sebelah kanan ini merupakan persamaan yang diciptakan oleh Coppens, dan di sebelah kanan merupakan contoh dari dua transducer. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, baik. Saya ingin memperkenalkan diri lagi. Saya Pandi Gedigepan dengan NIM awal 22 dan akhiran 063. Di sini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dari bahasan yang setelah kami sampaikan tadi. Nah, jadi yang pertama, gelombang akustik dalam satu dimensi merupakan gelombang suara yang merambat melalui medium dalam satu arah saja. Adapun faktor yang mempengaruhi gelombang satu dimensi di dalam air antara lain yaitu kedalaman air, kekasaran permukaan, gravitasi, densitas air, medan angin, topografi laut, dan efek Coriolis, dengan catatan untuk skala yang besar. Kemudian, gelombang akustik tiga dimensi merupakan gelombang yang memerlukan medium untuk merambat dan dapat merambat dalam tiga arah utama, yaitu longitudinal, transversal, dan radial. Gelombang akustik dapat dibedakan menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Faktor yang mempengaruhi gelombang akustik tiga dimensi seperti angin, topografi laut, oscillating water column, dan gempa bumi. Kemudian untuk yang terakhir, yang ketiga, gelombang akustik merupakan gelombang mekanik longitudinal yang terjadi karena adanya rapatan dan regangan. Gelombang akustik dapat merambat dalam medium gas, cair, dan padat. Nah, salah satu penerapan spektrum gelombang akustik pada bidang kelautan adalah perolehan informasi dari keberadaan stok ikan laut. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan dan menjadi akhir dari presentasi kelompok 2A. Sekian, apabila ada kesalahan atau misalnya kekurangan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Semoga materi yang kami paparkan bisa bermanfaat bagi penonton dan bisa mendapatkan hikmah yang baik di semuanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan segenap teman-teman dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.